Iya guys, hari ini kita akan bahas tentang hazard atau yang dikenal dengan bahaya dan beberapa jenis hazard atau beberapa jenis bahaya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, kita harus kenalan dulu nih apa yang namanya hazard atau bahaya tadi. Ya, di sini ada menurut OHSAS series 18001. OHSAS sendiri atau yang singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series atau OHSAS 18001 adalah suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau di sebuah perusahaan. Ini sebuah standar ya, bagaimana kita dalam pengelolaan atau dalam bertindak dalam sebuah bidang kerja atau tempat kerja di dalam perusahaan yang besar biasanya. Nah, menurut OHSAS tadi, bahaya adalah suatu sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi bahaya dalam hal cedera manusia atau gangguan kesehatan. Berarti apapun itu ya, baik itu dari suatu sumber, itu adalah suatu situasi. Situasi itu bisa yang secara alami maupun yang kita buat atau buatan gitu ya. Atau tindakan itu misalnya tindakan kita tidak sesuai dengan prosedur gitu ya. Kita melangkah seenaknya ke dalam tempat kerja yang berbahaya. Nah, di sini ada menurut Frank Bird yaitu pada tahun 1990. Nah, suatu bahaya adalah sumber potensi bahaya dalam hal cedera manusia, gangguan kesehatan, kerusakan alat, dan lingkungan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia. Nah, atau bisa juga berakibat kerusakan atau gangguan lainnya. Berarti ini bahaya ini adalah sesuatu yang mengubah suatu situasi ya, yang awalnya kondusif atau yang potensial menjadi tidak terarah maupun kita sebut rusak ataupun sebuah kecelakaan. Nah, kita harus memahami suatu hal dengan benar terhadap bahaya ya atau hazard. Sangat penting ya, karena sering menimbulkan analisa yang kurang tepat. Jadi orang yang tidak paham tentang bahaya, mereka asal-asalan dalam menganalisa, padahal itu dapat membahayakan ya. Nah, dalam melaksanakan program K3, karena sumber bahaya yang sebenarnya tidak diperhatikan dan dipahami. Jadi karena dia tidak menguasai ilmu K3, dia tidak tahu dasar-dasarnya, akhirnya dia tidak tahu sumber atau penyebab bahaya itu yang sebenarnya. Jadi asal-asal menduga saja ya, asal diagnosa. Nah, bahaya dan risiko berhubungan erat di mana bahaya menjadi sumber terjadi kecelakaan atau kejadian yang menyangkut manusia, energi, dan lingkungan. Nah, jadi bahaya itu menyangkut tiga hal ya, ada manusia, energi, dan lingkungan. Berarti dengan tindakan yang salah dari manusia bisa mengakibatkan bahaya. Dengan energi yang tidak terkontrol bisa mengakibatkan bahaya. Dan lingkungan yang mungkin tidak kondusif atau tidak cocok mungkin mengakibatkan bahaya ya. Nah, contohnya ini manusia ya, yang dari hal manusia. Dia melakukan kesalahan yaitu menjatuhkan bahan kimia atau menumpahkan bahan kimia kepada rekan kerjanya, akhirnya mengakibatkan bahaya atau kecelakaan. Nah, dari energi nih, misalnya mesin ini terlalu panas nih, karena apa? Energi yang diterima dari si mesin ini terlalu berlebihan, akhirnya apa? Mesinnya meledak, kecelakaan ya. Dan lingkungan misalnya nih, mereka menggunakan alat yang berat sekali, itu alat berat ya, alat kontainer atau apapun itu di daerah pegunungan, akhirnya apa? Di daerah pegunungan itu kan terjal ya, akhirnya longsor, akhirnya jatuh, terjadilah kecelakaan. Nah, ini katakan risiko di sini itu menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Berarti risiko ini ada ukurannya ya, apakah risikonya itu tinggi atau rendah. Besarnya risiko ini sendiri itu ditentukan oleh berbagai energi seperti besarnya paparan, lokasinya, penggunanya siapa, kuantitasnya atau jumlahnya, serta unsur yang terlibat. Berarti ada beberapa hal ya. Nah, risiko digambarkan sebagai kemungkinan bahaya terjadi kecelakaan serta tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan jika kecelakaan terjadi. Nah, maka dari itu dalam konsep keselamatan kesehatan kerja, sasaran utamanya itu adalah untuk mengendalikan atau meminimalkan bahaya, sehingga secara otomatis risiko dapat dikurangi atau dihilangkan. Nah, di sini ada pemahaman dan pengertian tentang identifikasi bahaya. Ini sangat diperlukan bagi ahli higien lingkungan kerja dan ahli keselamatan kerja. Nah, dengan memahami bagaimana proses terjadinya kecelakaan yang berkaitan dengan keberadaan suatu bahaya, kejadian kecelakaan dan cedera,
di tempat kerja yang biasanya diminimalkan. Nah, identifikasi bahaya dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara energi dan kecelakaan. Nah, kejadian kecelakaan selalu berhubungan dengan salah satu bentuk energi. Nah, energi yang terdapat dalam bentuk itu seperti energi panas ya, terus energi listrik, fisika, kimia, bioenergi, dan mekanis. Nah, energi juga dapat menimbulkan risiko cedera seperti energi gravitasi, risiko atau cedera yang dapat terjadi pada suatu benda yang jatuh menimpa orang. Nah, jika seorang jatuh dari ketinggian dan cedera ditimbulkan dapat berupa misalnya terkilir, luka-luka berat atau luka ringan, hingga kematian di tempat kerja. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis bahaya kerja. Nah, bahaya kerja sendiri itu merupakan suatu keadaan dalam lingkungan kerja yang berpotensi untuk timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada sekitar 5 jenis bahaya. Yang pertama itu ada bahaya fisika, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya biologi, yang keempat bahaya ergonomi, dan yang kelima itu bahaya psikologi. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu bahaya fisika. Bahaya fisika itu adalah suatu bahaya yang terdiri dari pencahayaan, kebisingan, vibrasi, tekanan panas, atau suhu lingkungan kerja yang ekstrim, radiasi, dan getaran. Berarti ini semuanya dapat bersentuhan secara langsung dengan kita manusia sebagai orang yang bekerja di dalamnya ya. Nah, yang kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini meliputi konsentrasi uap. Ada gas, aerosol dalam bentuk debu atau fume yang berlebihan di lingkungan kerja. Nah, pajanan oleh bahaya kimiawi dapat masuk ke dalam tubuh dengan cara ini terhirup ya, tertelan, absorpsi atau terserap yang melalui kulit, atau dengan mengiritasi kulit, dan injeksi atau tidak sengaja tertusuk atau termasuk ke dalam tubuh ya. Nah, yang ketiga bahaya biologi. Bahaya biologi ini di lingkungan kerja itu dapat berupa virus, bakteri, cacing, serangga, jamur, rickettsia atau serangga ya, chlamydia. Nah, pada para pekerja yang dapat terpapar bahaya ini contohnya nih ya, ada beberapa ya. Itu para pekerja di rumah sakit ya. Pekerja yang menangani atau memproses sediaan biologis tumbuhan atau hewan, nih spesialis tumbuhan dan hewan ya biasanya. Pegawai laboratorium mengolah bahan makanan, ini orang-orang yang masak nih ya biasanya. Pengangkut sampah dan pengolah limbah. Petani, pengrajin yang menggunakan bahan dasar tanah. Berarti tanah itu juga termasuk sumber dari bahaya biologis. Nah, yang keempat nih ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu dapat berupa desain peralatan kerja, mesin, dan tempat kerja yang buruk, aktivitas mengangkat beban, jangkauan yang berlebihan, penerangan yang tidak memadai, gerakan yang berulang-ulang secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan muskuloskeletal pada pekerja. Jadi bahaya ergonomi itu lebih ke arah tindakan atau penunjang tindakan manusia ya, berupa peralatan maupun gerakan-gerakan yang salah maupun berlebihan. Yang kelima ada bahaya psikologi. Bahaya psikologi dapat berupa kepemimpinan dan komunikasi yang buruk, konflik antar personal, konflik peran, motivasi kerja, kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan, beban tugas yang terlalu berat, dan lingkungan tempat kerja yang tidak mendukung produktivitas kerja. Nah, intinya interaksi antar sama manusia maupun dengan lingkungan maupun dengan peralatan di sekitarnya. Misalnya ya, sama manusia nih, kita mengerjakan tugas, ternyata dari 3 orang temannya dalam satu grup, 2 orang diantaranya malas mengerjakan. Akhirnya apa yang terbebani 1 orang, jadi beban ya, bahaya psikologi. Nah, lalu kalau dengan lingkungan misalnya, orang yang tidak bisa berenang misalnya, dia memaksakan diri untuk masuk ke dalam air yang dalam. Akhirnya apa? Dia jadi stres, akhirnya tenggelam, bahaya ya. Nah, lalu dengan peralatannya, ini kebanyakan nih yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari nih. Orang-orang tidak mengerti dengan handphonenya sendiri. Ini kok kenapa mati sendiri? Ini kok kenapa? Kok bisa error? Nah, dia tidak mempelajari atau dia tidak paham. Akhirnya apa? Dia stres, marah-marah. Bahkan ada yang sampai melempar handphonenya ketika kalah bermain game. Ya, itu salah satu gejala bahaya psikologi ya. Ya, dari materi kita tadi kita dapat simpulkan ya, bahaya adalah segala sesuatu yang termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Nah, bahaya menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau insiden baik yang menyangkut manusia, properti dan lingkungan, sedangkan risiko menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya
dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Besarnya risiko ditentukan oleh berbagai faktor seperti besarnya paparan, lokasinya, penggunaannya, jumlahnya, serta unsur-unsur yang terlibat maupun unsur pendukungnya. Nah, bahaya di tempat kerja itu ada dari 5 macam, yaitu bahaya kimia, fisika, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, oke, sekian dari materi kita hari ini. Semoga materi itu dapat dipelajari dengan baik ya. Oke, semangat selalu.